segala urusan kita. Maka setiap akan memulai pelajaran kita harus selalu berdoa. Oke, Ibu mau cek kehadiran anak-anak semua nih. Ini kelas 8 ya. Oke, cek dulu. Samelan Rahma? Saya Bu. Oke, hadir ya. Samelan sehat? Sedang kurang enak badan Bu. Oke, udah minum obat belum? Belum, nanti minum obat, oke? Ya Bu. Oke. Eka Hanifah? Hadir. Sehat Eka? Sehat, alhamdulillah. Baik. Regina Azalia? Hadir Bu. Sehat? Alhamdulillah Bu. Oke. Salsa dulu Ginanjar? Hadir Bu. Sehat Salsa? Alhamdulillah. Raihana Almunamima? Hadir Bu. Raihana sehat? Sehat Bu. Oke, alhamdulillah. Hadir semua ya berarti hari ini? Ya Bu. Oke. Karena udah hadir semua, kita udah cek daftar kehadiran. Sebelum mempelajari materi hari ini, Ibu mau ajak anak-anak semua nih untuk mengingat pelajaran yang kemarin. Kemarin kita udah belajar tentang teks ceramah. Ada yang masih ingat gak struktur dari teks ceramah itu apa aja? Hadir Bu. Ya, silakan Renita. Struktur teks ceramah itu ada pembukaan, isi, sama penutup. Oke, ada pembukaan, ada isi, sama ada Penutup. Jadi masih ingat ya? Masih. Terus hari ini kita akan belajar mengenai iklan. Ada yang pernah lihat iklan? Pernah. Biasanya iklan ada di mana? TV. TV ada iklan. Mana lagi? Koran. Koran juga ada iklan. Mana lagi? Iya, di Instagram juga ada, di YouTube juga ada. Ada di YouTube biasanya. Di Radio. Iya, di radio, di tiang listrik juga ada. Kalau channel WC ya kan? Ya. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk dari iklan. Hari ini kita mau belajar mengenai menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan dari iklan. Oke, kita ada apa sih goals kita, tujuan kita hari ini gitu. Setiap kita melakukan sesuatu kita harus punya tujuan. Jadi tujuan kita hari ini, Rehana bisa tolong dibacakan? Baik Ibu, tujuan hari ini setelah mempelajari materi ini kamu diharapkan mampu menelaah hubungan unsur, pola penyajian, dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang kamu baca dan kamu dengar. Oke, menelaah mampu kita teman-teman anak-anak semua diharapkan mampu menelaah hubungan unsur, pola penyajian, dan juga kebahasaan yang ada di dalam teks iklan. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya. Unsur-unsur dari iklan. Unsur yang pertama itu ada yang namanya sumber. Unsur yang pertama itu ada yang namanya. Oh, hari ini hari apa? Kamis, Ibu. Kamis benar. Kamis. Kemudian ini kalau misalnya menulis tanggal biasanya habis Kamis. Koma. Tanggal berapa sekarang? 28 bulan apa? November. 2024. Hari ini kita akan belajar mengenai iklan. Benar, iklan. Tadi yang pertama di Sandia apa? Unsur-unsurnya itu tadi ada apa? Yang pertama? Sumber. Apa sih sumber itu? Ada yang tahu nggak? Yang dimaksud dengan sumber itu apa? Sumber itu asal muasal Bu. Sumber itu tempat berasal Bu. Kayak gitu. Ada yang tahu sumber itu apa? Oke, kalau misalnya sumber itu punya kata kuncinya itu artinya adalah asal. Sumber itu kata kuncinya itu asal. Sumber dari iklan berarti dia adalah dari mana iklan itu berasal. Siapa yang menyajikan iklan itu? Oke, paham? Paham Ibu. Oke, kalau yang kedua ada apa lagi? Bawahnya? Pesan. Pesan. Harus ada
Jadi di dalam sebuah iklan itu pasti ada yang namanya pesan. Ada hal yang ingin disampaikan. Pasti yang disampaikan dari si sumber, dari si asal pembuat iklan ini, ada pesan yang ingin disampaikan. Kemudian selanjutnya adalah bawahnya ketiga itu media. Ada media. Tadi kan anak-anak udah menyebutkan tuh di mana aja biasanya iklan berada. Tadi di mana aja? Ada di TV. Ya, ada di TV. Kemudian ada di mana lagi? Di koran. Ya, bisa ada di koran juga. Dan majalah. Ada di majalah juga. Banyak ya. Kemudian untuk yang selanjutnya penerima. Kalau misalnya anak-anak lihat iklan di TV, penerimanya siapa? Kita yang menonton, benar. Kita yang menonton atau membaca iklan tersebut. Boleh menonton, mendengar, membaca. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Efek. Ada efek. Kalau misalnya iklannya itu iklan susu Milo, efek yang ingin ditimbulkan apa? Biar orang-orang beli. Iya benar, biar orang-orang beli. Jadi harus ada efek yang ditimbulkan dari iklan tersebut. Kemudian yang terakhir ada apa? Umpan balik. Umpan balik. Oh, apa sih umpan balik ini? Umpan balik yang dimaksud di sini adalah bagaimana iklan tersebut mengajak. Jadi kayak ngajak, misalnya kalau misalnya ada iklan dari iklan layanan masyarakat, iklan pilkada, bagaimana di belakang ada ininya, ada umpan baliknya. Ayo masyarakat datang ke TPS di dekatmu, gitu, di dekat rumahmu, misalnya kayak gitu. Itu adalah umpan balik. Jadi iklan itu diberikan kepada penerima. Oke, jadi tadi ada berapa unsur-unsur dari iklan? Ada 6. Terus kalau ada yang tanya, Bu, emang dalam iklan tuh harus ada ke-6 unsur ini ya? Oke, kalau mengenai apakah di dalam satu buah iklan harus ada 6 unsur tersebut, jawabannya adalah iklan tuh harus punya 6 unsur ini. Tapi apakah harus disebutkan secara eksplisit? Tahu ya eksplisit itu apa? Tahu. Ya, harus ada jelas di iklan itu. Harus disebutkan dengan jelas. Jawabannya enggak. Bisa jadi hal-hal tersebut disampaikan secara implisit atau tidak disebutkan. Misal, Ibu ada satu contoh sih. Ini gambar apa? Susu. Ada tulisannya nggak siapa yang buat iklan? Tidak ada. Nah, ini contohnya. Jadi tidak harus disebutkan apakah semua unsur ini harus ada semua. Ada unsur ini tetap akan ada semua, tapi bisa jadi unsur tersebut tidak dijelaskan, dituliskan secara eksplisit. Kemudian tadi udah menjelaskan mengenai unsur. Tadi kan tujuan kita ada unsur, kemudian memahami pola-pola penyajian dalam iklan. Pola penyajian dalam iklan, pola penyajian
itu ada Media cetak. media cetak, benar. Ada yang bisa kasih contoh? Koran. Koran, benar. Iklan yang ada di koran. Kemudian ada lagi Majalah. majalah. Terus ada lagi nggak? Poster buku. Poster yang biasanya ditempel-tempel itu ya. Baliho juga boleh. Kemudian yang kedua ada media Elektronik. Benar, elektronik. Apa itu media elektronik? Ada tahu? Handphone, bisa contohnya. Gawai ya. Bahasa Indonesianya gawai. Kalau apa lagi? TV, televisi, boleh, benar. Apa lagi? Radio itu termasuk media elektronik. Jadi kalau misalnya iklannya itu ada di Instagram, itu masuknya ke media elektronik karena dia diaksesnya melalui gawai. Nah, bagus. Kemudian ada lagi, tadi kan udah kita belajar nih pola penyajian. Kalau pola penyajian dilihat dari medianya itu dibagi menjadi dua. Ada media cetak, kemudian ada media Elektronik. kalau pola penyajian berdasarkan isinya, nah ada tiga. Yang pertama apa? Memberi. Ada yang bisa kasih tahu nggak contoh pemberitahuan? Contoh iklan yang isinya itu pemberitahuan. Pernah lihat ini nggak? Selebaran yang bilang telah hilang motor dengan plat ini. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari iklan yang isinya berupa pemberitahuan. Jadi memberitahukan kalau misalnya barang ini sudah hilang dan mohon untuk diberitahukan apabila ada yang melihat barang tersebut. Terus ada juga yang ngasih pemberitahuan nomor ini sudah dihack, harap untuk tidak tidak menerima telepon dari nomor tersebut, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh iklan dengan pola penyajian yang isinya berupa pemberitahuan. Kemudian yang kedua ada pelayanan masyarakat. Ada yang bisa kasih contoh? Iklan layanan masyarakat. Iklan puskesmas, benar. Iklan posyandu, benar. Terus BKKBN, hubungan baik. Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari iklan dengan pola penyajian yang isinya berupa Layanan pelayanan masyarakat. masyarakat, benar. Kalau yang terakhir ada Penawaran. Nah, yang penawaran ini teman-teman disebut juga dengan iklan komersial. Disebut juga dengan iklan Komersial. ya, komersial. Jadi kalau misalnya ini tujuannya kan tadi memberitahukan. Kalau ini tujuannya kayak ngasih bisa ngasih apa ya? Pemberitahuan juga sebenarnya isinya dari pemerintah, kemudian ngasih tahu program-program pemerintah kayak gitu. Kalau misalnya yang penawaran atau iklan komersial ini isinya adalah untuk jualan, untuk menawarkan produk, untuk menawarkan jasa. Nah, kita coba cari ini yang mungkin kita lihat contohnya tadi. Nih, di struktur teks iklan. Tadi udah paham belum mengenai pola penyajian ini? Jadi tadi pola penyajian itu kalau misalnya mau digolongkan berdasarkan apa aja? Yang pertama berdasarkan yang kedua berdasarkan isinya. Kemudian tadi kan kita di awal ketika kita membicarakan masalah tujuan pembelajaran kita hari ini, kita belajar mengenai unsur.
Pernyataan persuasif. Eka mau baca begininya. Berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Kira-kira di sini pernyataan persuasifnya apa? Rasa lebih coklat yang bikin semangat. Nah, itu pernyataan ini adalah bentuk pernyataan persuasif. Ini adalah bentuk pernyataan persuasif yang ada di dalam iklan Milo. Kok itu bisa disebut sebagai pernyataan persuasif, Bu? Nah, kalimat ini rasa lebih coklat yang bikin semangat. Nah, kalimat ini mendorong kita sebagai konsumen, sebagai pembeli untuk beli. Oh, Milo tuh sekarang rasanya tuh lebih coklat loh, bisa bikin semangat loh kalau misalnya kita minum Milo, kayak gitu. Ngerti? Mengerti, Bu? Paham? Paham, Ibu. Terus biasanya di dalam iklan itu ada satu struktur juga yang bisa ada, bisa juga nggak ada. Kadang struktur itu juga bisa masuk ke dalam pernyataan persuasif. Namanya itu slogan. Nah, slogan itu bisa dianggap juga sebagai pernyataan persuasif. Contohnya kayak Sprite, nyatanya. Iya, Sprite, nyatanya nyegerin. Itu kan slogan ya. Nah, slogan itu tapi slogan itu juga berbentuk kalimat persuasif. Sprite itu nyegerin. Kamu kok minum Sprite aja nyegerin, kamu minum Sprite. Kayak gitu. Paham? Paham, Ibu. Di hari ini kita belajar mengenai apa aja? Tadi yang pertama kita belajar mengenai iya, mengenai unsur. Kemudian kita belajar mengenai Pola. terus kita belajar mengenai Struktur. Benar. Benar banget. Kita mau lihat contoh iklan aja ya. Coba kita lihat contoh iklan yang ada di Google mungkin ya. Kita cari di sini. Kita cari iklan yang layanan masyarakat. Kita cari gambarnya. Nah, ini kira-kira ini iklan tentang apa? Kira-kira ini iklan tentang apa? COVID. Dia pakai masker. Jadi isinya, tapi isinya ini untuk pemberitahuan, Bu. Iya, beberapa iklan layanan masyarakat isinya adalah untuk pemberitahuan. Nah, tapi itu berkalayan masyarakat. Kalau misalnya kalau keluar pakai masker, harap untuk selalu cuci tangan. Ini juga bentuk dari iklan layanan masyarakat. Terus coba kita cari iklan komersial ya. Tadi iklan komersial kata lainnya iklan apa? Iklan penawaran. Iya benar, iklan penawaran. Iklan jualan juga benar. Nggak salah, sama aja. Benar. Nih, yang bagian ini apa tagline-nya? Hidupkan semangatmu. Ini kan tadi kalau misalnya ibu menyebutkan namanya apa? Slogan. Ini adalah bentuk slogan karena kayaknya nggak terlalu persuasif ya. Hidupkan semangatmu. Gimana persuasifnya? Sedangkan dia nggak bilang kalau misalnya Coca-Cola ini menghidupkan semangatmu, tapi slogan ini bikin iklannya itu lebih menarik gitu ya, lebih menyenangkan gitu kalau misalnya kita lihat dari gambar iklannya. Sudah paham? Paham ya mengenai iklan. Oke. Kita lihat lagi. Tadi kita belajar mengenai apa? Ada 3. Yang pertama mengenai unsur. Yang kedua mengenai pola. Yang ketiga mengenai struktur.
hilang seperti itu. Kalau untuk pelayanan masyarakat itu biasanya kayak iklan puskesmas, BKBN. Lalu yang ketiga itu penawaran, biasanya isinya mengenai barang atau tadi yang dicontohkan iklan susu Milo. Oke, tentang TK. Materi yang terakhir, ada yang bisa bantu Ibu untuk mengulas mengenai struktur teks iklan. Ya, sekarang Rayhana. Ibu, struktur teks iklan itu pengenalan produk. Bagian ini dapat disebut sebagai judul teks. Itu tadi contohnya yang sudah Ibu berikan itu contohnya dalam gambar di depan itu, contohnya itu judulnya Milo. Terus untuk pernyataan persuasi berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau mendengar berbuat sesuatu. Tadi Ibu sudah mencontohkan dalam gambar tersebut, yaitu dalam kalimat terasa lebih coklat yang bikin semangat. Oke, tepuk tangan untuk Rayhana. Halo semua ya, tadi kita udah belajar mengenai unsur-unsur dalam iklan, sudah belajar mengenai pola-pola penyajian dalam iklan. Kemudian yang terakhir kita juga udah belajar mengenai struktur teks dalam iklan. Oke, jadi Ibu harap ke depannya anak-anak semua bisa memahami ketika dapat poster iklan, bisa memahami, oh ini tuh iklan ini tuh maksudnya ini loh, dia nggak cerita ini gitu. Oke? Baik, tadi kan udah dijelasin tuh materinya, udah jelas juga. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Cukup, Ibu. Sudah cukup? Cukup. Sudah cukup. Oke, sepertinya waktunya juga sudah habis ya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Oke, sebelum menutup pelajaran, tadi Ibu sudah minta tolong sama siapa? Renita ya untuk berdoa ya. Oke, sekarang Ibu minta tolong Rayhana untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Rayhana. Baik Ibu, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rayhana. Ibu harap pelajaran kali ini bisa digunakan anak-anak semua, bisa berguna dan anak-anak bisa membaca lagi materi yang sudah disampaikan. Karena nanti juga akan ada kan ketika UTS atau UAS materinya akan berubah. Jadi semoga materi kali ini bisa diterima dan bisa selalu diingat oleh anak semua. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun tingkah laku. Kita akhiri pelajaran hari ini. Sebelumnya kita kelas dulu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Tamima sebagai observasi lisan dari Saudara Siti Nurhajijah. Untuk kejelasan materi pada video, Siti Nurhajijah menyadari adanya keterbatasan pendaraan kata dan ungkapan yang dimiliki siswa. Lalu untuk menghindari penggunaan kata-kata, Siti Nurhajijah salah. Aku nanti kenapa nanti Menghindari. Oke. Lalu Siti Nurhajijah juga menghindari menggunakan kata-kata yang meragukan dan yang berlebih-lebihan. Lalu untuk penggunaan contoh dan ilustrasi, Siti Nurhajijah memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasannya. Lalu Siti Nurhajijah menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dari penjelasan tersebut. Lalu Siti Nurhajijah menggunakan contoh yang digunakan sesuai dengan usia, pengetahuan dan latar belakang siswa. Lalu untuk pengorganisasian, Siti Nurhajijah menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian.
Kenapa namanya susah banget sih Om? Ya udah Siti aja. Saudara Siti. Kemudian untuk pengorganisasian, Siti Nurhajijah menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh dan generalisasinya. Lalu Siti Nurhajijah memberikan ikhtisar butir-butir yang penting, baik selama pelajaran maupun pada akhir pelajaran. Lalu Siti Nurhajijah juga mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal-hal penting dalam penjelasannya. Kemudian Siti Nurhajijah juga menjelaskan butir-butir penting dalam penjelasan diberi tekanan dengan cara mengulanginya, mengatakan dalam kalimat lain atau menyebutkan satu demi satu seperti 1, 2 dan seterusnya. Lalu untuk Siti Nurhajijah juga memberikan penekanan yang berbeda, diberikan pula dengan mimik atau isyarat ataupun dengan gerakan selama pelajaran berlangsung. Kemudian Siti Nurhajijah juga memberikan tekanan dengan menggunakan gambar-gambar demonstrasi atau benda sebenarnya. Kemudian Siti Nurhajijah juga memberikan tekanan di setiap gambar atau demonstrasi ataupun benda sebenarnya. Kemudian untuk balikan, Siti Nurhajijah juga mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat atau sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.